Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memotivasi anak untuk berpuasa. Kita sebagai orang tua punya kewajiban mendidik, mengarahkan anak-anak kita di arah agama yang benar sebagai orang tua. Dan kita bersyukur. Kita hidup di negara Islam di mana mayoritasnya beragama Islam. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana terasa hikmahnya bulan Ramadan. Berasa sama kita. Yang namanya bulan Ramadan, ya Allah Rabbi ya Karim, yang biasanya masjid musola nggak penuh, bulan Ramadan penuh, betul? Yang nggak pernah pada ke masjid. Emak-emak yang tadinya rambutnya diriap, diikat, pakaian kudungan, pada keren kan, pada ke masjid. Anak-anak, emak-emak pada bawa Quran, pada ngaji, salawatan, masya Allah, tenang rasanya hati. Terasa kental sebagai seorang muslim di negara kita tercinta ini. Nah, kita kan punya anak, punya turunan. Tadi Abdel bilang, kalau ini mah anaknya udah pada tua. Ya iya, anak kita segede-gede gini. Iya. Cucu kita latih untuk benar-benar berakidah Islamiyah yang benar. Anda lihat, Rasul mengajarkan kepada kita, ajarkan anak-anak kalian untuk memanah. Ajarkan anak-anak kalian mencintai keluarganya, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Quran. Itu memotivasi semenjak dini bahwa kita sebagai orang tua punya kewajiban mengarahkan anak-anaknya mencintai Rasulnya, mencintai kesehatan dengan memanah, kemudian juga mencintai Al-Quran. Masya Allah. Bapak, Ibu lihat di TV. Yang namanya bulan Ramadan, anak-anak kecil 6 tahun, 7 tahun. Yang hafal 10 juz, yang hafal 5 juz. Kenapa? Dari kecil dididik, dimotivasi sama orang tuanya biar menghafal Al-Quran. Udah mah neneknya nggak hafal Quran, saya tanya, siapa yang hafal 30 juz? Itu doang Nabawi. Siapa yang hafal juz 30? Juz 30 neneknya ngapal. 10 doang saya main nyatoin kalau sholat. Nah, udah mah kita orang tuanya hafal Quran. Atuh anak kita juga belum hafal, cucu kita yuk dimotivasi oleh kita untuk menghafal Al-Quran. Didik anak-anak kita, lihat di TV, masya Allah. Itu kata orang tuanya, mereka mendidik semenjak dini, di mana-mana dibacakan Al-Quran. Kemudian di mobil, di rumahnya, terus itu dimotivasi. Begitu pula dengan puasa, jangan Anda bilang, biarin deh udah gede juga ngerti. Ngerti dari mana? Diajarin dari kecil. Saya tanya, kalau pemain bola yang hebat, yang tangguh, itu langsung bisa atau belajar dulu? Belajar dulu. Penyanyi yang hebat, yang dikagumi orang banyak, langsung pinter nyanyi apa belajar dulu? Sama, ibadah juga. Dengan baca Quran, dengan sholat, dengan berpuasa, kita orang tua melatih anak turunan kita nih biar pada benar beragama. Saya ambil contoh. Kita nih punya cucu, punya anak yang usia 3-4 tahun. Bangunin sahur, ikut sahur. Biarin mereka mau ngapain kek, yang penting tahu bahwa itu sahur. Kalau baru 3 tahun, 4 tahun belum apa-apa lah. Diajarkan. Anak TK usia berapa tahun, Del? 5 sekarang. 5 tahun. Kan suka dibawa makanan tuh sama bu gurunya. Dibawain makanan. Nah, bu gurunya bilang, jangan dimakan ya anak-anak, lagi puasa. Makanya nanti johor tuh. Yang tadinya jam 9, jam 10 mereka sudah makan kue yang bawaan dari rumah, itu diulur dulu waktunya. Sedikit demi sedikit. Kita latih misalnya, puasa dulu yuk. Nah, begitu jam 10, sekarang boleh minum kalau aus. Boleh makan kuenya seorang sepotong aja ya. Tapi jangan lupa nanti habis ini puasa lagi. Udah puasa lagi, belajar lagi. Boleh jadi nanti siang jam 12 kita boleh minum lagi. Bertahap. Saya yakin
Saya melatih anak cucu saya, artinya benar-benar bisa dipakai dalam hidup Anda. Boleh jadi cucu saya rata-rata 5 tahun itu sudah sanggup puasa sebulan suntuk. Dengan cara kita motivasi, nanti ya nenek beliin sepeda. Boleh kita misalnya upahin duit, misalnya sehari 1.000 kek, 2.000 kek. Atau kita janji beliin permen, beliin coklat. Itu memotivasi anak-anak buat ibadah, boleh? Boleh. Anda bayangkan, sholat saja Rasul bersabda, kalau ada anak usia 5, 6, 7 tahun ajarkan sholat, 10 tahun belum sholat boleh dipukul. Bayangkan saking wajibnya ibadah. Begitu pula dengan puasa. Yang saya aneh, ada anak umur 10 tahun, 12 tahun belum puasa. Kata emaknya, kasihan masih anak-anak. La ilaha illallah. Mau sampai kapan? Artinya emaknya yang nggak ngerti agama sama sekali. Kita yang ngerti agama harus memotivasi anak-anak kita buat ibadah. Bukankah syarat puasa itu kalau sudah balik berakal? Sebelum balik latih. Bagaimana begitu balik dia langsung bisa kalau tidak pernah dilatih? Latih semenjak dini, anak sudah terbiasa pada gira. Kalau mau buka tuh cucu pada ngampar udah gelar tikar. Masya Allah. Ada cucu yang 5 tahun udah nyolek air kelapa aja, taribut saudara sepupunya yang lain. Oh nenek liatin nek udah nyolek kelapa. Jadi baru dicorek doang mah. Kita latih tuh cucu kita. Kita latih anak-anak kita mendisiplinkan diri. Jam berapa silahkan yuk, mau pada minum dulu yuk, nggak apa-apa. Yuk puasa lagi. Tapi kita pun bukan memaksa. Karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Misalnya kalau kelihatan anak kita, cucu kita udah lemes banget, kita pun ngerti. Pak minum dulu ya. Tapi nanti puasa lagi. Saya yakin kalau kita menjadi motivator yang handal, pasti anak cucu kita sanggup berpuasa. Karena Allah memerintahkan berpuasa, pasti kita sanggup melaksanakannya. Semenjak dini kita latih minimal anak usia 5 tahun. Saya yakin sudah bisa, karena cucu saya pun sudah bisa berpuasa.